berbagi hal yang saya syukuri. Di tanggal 5 beberapa hari yang lalu, saya ingin mencari tahu berapakah jumlah tagihan listrik yang harus saya persiapkan untuk saya bayar di bulan ini atas pemakaian listrik di bulan yang lalu. Saya pun mencari di internet, memasukkan ID pelanggan, dan saya menemukan, oh ternyata jumlah sekian yang harus saya persiapkan untuk saya bayarkan. Tapi karena saya punya feeling nggak enak, saya ingin cari tahu apakah masih ada tagihan untuk WiFi yang sudah saya putus di bulan yang lalu. Jadi di tanggal 16 Juni, saya sudah menyelesaikan penggunaan WiFi. Jadi saya tidak menggunakannya lagi. Saya sudah selesaikan setiap dokumen dan pembayaran yang harus saya bayarkan sudah aman, sudah selesai. Tapi karena ada feeling jangan-jangan muncul nih tagihan di bulan Juli. Padahal kan saya tidak pakai lagi jasanya. Saya pun karena penasaran, saya mulai memasukkan ID pelanggan saya juga di internet untuk mencari tahu apakah betul feeling yang gak enak ini. Setelah saya enter, ternyata betul muncullah sejumlah angka tagihan WiFi yang harus saya bayarkan di bulan Juli. Padahal kan saya tidak ada menggunakan jasa mereka. Saya pun ingin menghubungi customer service, tapi waktu saya telepon, bunyinya seperti ini. Pulsa Anda tidak cukup melakukan panggilan ini. Saya pun melihat memang saya jarang sekali isi pulsa karena sudah terbiasa telepon dan juga chatting menggunakan internet. Akhirnya karena harus menelpon, saya harus refill dulu pulsa. Saya isi pulsa, saya kembali menelpon nomor customer service. Saya pun terhubung dengan salah seorang customer service dan saya menyampaikan keluhan saya. Customer service pun ini menyampaikan bahwa mereka akan membantu menyelesaikan masalah ini. Saya akhiri panggilan itu dan di tanggal 7 kemarin saya kembali mengecek internet. Saya mau lihat apakah sudah diselesaikan. Ternyata saat saya klik enter, sudah tidak ada lagi biaya yang harus saya bayar untuk tagihan bulan Juli. Saya bersyukur bagaimana Tuhan mengajarkan kepada saya untuk terus mencari tahu proses-proses dari hal-hal yang sudah saya lakukan, supaya tidak ada masalah untuk selanjutnya. Karena saya agak kesulitan jika muncul tagihan tapi tidak saya gunakan. Nanti kalau saya biarkan bulan demi bulan, maka akan lebih susah lagi untuk diselesaikan. Inilah kebaikan Tuhan yang saya rasakan. Tuhan memberikan bisikannya supaya saya boleh menemukan masalah yang terjadi. Tuhan membantu saya menyelesaikannya. Inilah hal yang saya syukuri. Bagaimana dengan Anda? Mari kita sama-sama bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 9 Juli dengan judul Perasaan Hadirat Allah Membuang Ketakutan. Dengan ayat inti yang tertulis di dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Penjelasannya, hanya kepekaan terhadap hadirnya Allah dapat melenyapkan perasaan takut, yang bagi seorang penakut akan menjadikan hidup ini sebagai satu beban. Biarlah ia mencamkan di dalam pikirannya janji ini. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Biarlah ia membaca cerita yang ajaib dari hal Elisa di kota pegunungan itu. Dan di antara dia dengan bala tentara musuh yang bersenjata itu terdapat satu bala tentara malaikat yang amat hebat mengelilinginya. Biarlah ia membaca bagaimana kepada Petrus di dalam penjara dan telah dijatuhi hukuman mati, malaikat Allah telah menampakkan diri, bagaimana melewati pengawal yang bersenjata, pintu-pintu gerbang besi yang besar dengan kunci dan palangnya. Malaikat itu telah memimpin hamba Allah keluar dengan selamat. Biarlah ia membaca tentang peristiwa di laut itu, pada waktu kepada para awak kapal dan serdadu yang sedang diombang-ambingkan oleh topan, letih oleh karena kerja keras, menjaga dan lama berpuasa. Paulus yang tertawan itu dalam perjalanannya menuju ke pengadilan dan penghukuman
mengucapkan kata-kata yang penuh semangat dan harapan. Tetaplah tabah, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Di dalam iman akan janji ini, Paulus memberikan jaminan kepada sahabat-sahabatnya. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai rambut pun dari kepalanya. Demikianlah jadinya. Oleh sebab di atas kapal itu ada seseorang yang melalui dia Allah dapat bekerja, maka seluruh tentara dan awak kapal orang kafir itu pun diselamatkan. Biarlah sikap tidak percaya pada diri sendiri atau kurangnya rasa bergantung pada diri sendiri yang menuntun mereka menghindar dari urusan dan tanggung jawab, diajar supaya bersandar pada Allah. Dengan demikian, banyak orang yang dianggap rendah oleh dunia, yang mungkin hanya beban yang tidak berdaya, akan sanggup berkata bersama Rasul Paulus, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita kembali membaca Alkitab dan menyelidiki tadi cerita-cerita yang sudah kita dengarkan di bacaan renungan pagi. Cerita mengenai Nabi Elisa ketika Tuhan membukakan mata bujangnya bahwa ada begitu banyak malaikat Tuhan yang diperintahkan untuk bersama-sama dengan mereka melawan musuh. Juga peristiwa yang dialami oleh Paulus. Kita percaya bahwa kisah-kisah di Alkitab ini adalah nyata. Dan ketika kita merasa tawar hati dan takut, ingatlah akan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan akan meluputkan kita dari segalanya ketika kita bergantung kepada Tuhan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa bagi kita adalah, mari kita memiliki iman, kepercayaan kepada Tuhan, dan biarlah kita akan semakin peka mendengarkan bisikan Roh Kudus dari hari ke hari. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan saya akan turut menjadi sahabat doa Anda agar Anda tidak berdoa sendirian. Terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan esok hari kelanjutan bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetap jagalah kesehatan kita dan kita tetap bersemangat di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.